Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melita Litramania dari grup 4 PBI kelas 5E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. So, please keep on watching. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan tentang modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Sosiologi evolusionis selalu menganggap modernisasi sebagai proses transformasi masyarakat yang memasuki era industrial sebagai tahap yang penting dan mutlak diperlukan agar sampai pada perkembangan ekonomi, demokrasi, dan kemakmuran. Tetapi pada sisi lain, banyak sosiolog yang mempergunakan istilah modernisasi untuk mempelajari strategi-strategi yang diikuti oleh negara-negara berkembang agar sampai pada konstruksinya sebuah masyarakat modern ala barat. Modernisasi sendiri sesungguhnya muncul akibat adanya arus globalisasi yang semakin kuat dan pada akhirnya membawa dampak perubahan di segala lini di dalam masyarakat. Globalisasi merupakan isu penting yang muncul dalam beberapa dekade yang lalu, di mana era ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Globalisasi sendiri merupakan konsep yang berkaitan dengan internasionalisasi, universalisasi, liberalisasi, dan westernisasi. Selain itu, globalisasi menyebabkan terjadinya kompleksitas isu dan nilai yang menyebar dan menjadi universal. Di dalam 3 kelompok besar globalisasi, kelompok hyperglobalis mendefinisikan globalisasi sebagai sejarah baru kehidupan manusia, di mana negara tradisional telah menjadi tidak relevan lagi dan mulai berubah menjadi unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. Dengan berubahnya negara tradisional menjadi unit-unit bisnis ini, maka perubahan arah kebijakan yang diambil sebuah negara akan lebih banyak kepada efisiensi dan orientasi ekonomi. Tapi kenyataannya globalisasi tidak sepenuhnya berupa fenomena ekonomi, tetapi juga termasuk di dalamnya fenomena politik serta fenomena budaya, di mana globalisasi berawal dari internasionalisasi pasar tradisional menjadi pembangunan model baru yang lebih menekankan kepada perdagangan, teknologi, dan pertukaran kebudayaan. Selain itu, ada 3 faktor yang saling berkoindensi dalam menopang globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia dewasa ini, yakni revolusi di bidang teknologi komunikasi, semakin rendahnya biaya transportasi, dan munculnya ideologi liberal. Dengan perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi, maka juga akan merubah pola perilaku sosial di dalam masyarakat. Apalagi jika di sebuah negara tidak memiliki filter atau ideologi yang kuat, maka akan sangat terasa sekali perubahan yang terjadi. Persoalan utama yang terjadi di negara-negara berkembang adalah upaya pemerintah yang berkuasa untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, sehingga kemudian menjadi semacam ideologi yang tidak boleh diganggu-gugat. Inilah yang disebut gejala developmentalisme atau pembangunanisme yang justru menyengsarakan rakyat. Pemerintah melakukan segala sesuatu demi pembangunan tanpa kontrol yang efektif dari masyarakat. Pembangunan sebagai suatu public sphere atau ranah publik dimonopoli oleh negara yang cenderung bersikap represif. Pemerintah Orde Baru merupakan contoh dari rezim yang menerapkan ideologi developmentalisme. Gejala ini tentu membawa berbagai dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Teori globalisasi mengarah pada suatu perjanjian baru. Negara-negara maju menciptakan kondisi ekonomi dunia yang berujung pada ketidakberdayaan negara berkembang. Perintah untuk menghapuskan subsidi berbagai kebutuhan rakyat adalah upaya negara industri untuk mengeruk keuntungan dari sistem perdagangan bebas yang diciptakannya. Teori modernisasi aspek ekonomi menurut Ward Rostow, pembangunan lebih ditekankan pada tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi atau the stage of economic growth. Aspek sosiologi ditekankan pada perubahan watak atau karakter antar bangsa di negara maju dan bangsa di negara sedang berkembang. Timbul skala prioritas manakah yang didahulukan membangun karakter atau pertumbuhan ekonomi. Dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Urbanisasi yang merupakan dampak dari sempitnya lapangan kerja di pedesaan, adat istiadat pedesaan telah banyak mengekang kehidupan warga masyarakat. Pedesaan terutama kaum mudanya yang selalu ingin hidup yang bebas. Jumlah lembaga pendidikan yang terbatas,
dan sedikitnya tempat-tempat hiburan rekreasi. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan membawa dampak banyaknya pengangguran yang berakibat pada tindakan kriminal, maraknya pemulung, gelandangan, pengemis, pengamen yang meresahkan masyarakat. Maraknya tempat tinggal yang tak layak huni yang rentan dengan penyakit. Maraknya berbagai penyakit sosial diantaranya prostitusi, minuman keras, narkotika, dan sebagainya. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang tak tertangani, terutama pembuangan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri. Transformasi sosial dari masyarakat desa atau rural society ke masyarakat perkotaan atau urban society menimbulkan gejala-gejala sosial, yaitu menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualisme, meningkatnya persaingan, pola hidup yang konsumtif, meningkatnya kontrol sosial, kriminalitas, akibat ketidaksanggupan bersaing menghalalkan segala cara seperti mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, dan perzinahan. Korupsi, penipuan, hingga bentuk kejahatan high-tech seperti pembobolan bank menggunakan jaringan, manipulasi pajak, pencucian uang atau money laundering, hingga membobol dokumen negara melalui jaringan komputer yakni internet. Kenakalan remaja, gejala ini dipicu oleh semakin pudarnya nilai-nilai budaya bangsa sebagai akibat terkikisnya budaya nasional, diantaranya adalah pergaulan bebas, perkawinan di luar nikah, vandalisme seperti mencoret-coret fasilitas umum, dan sebagainya. Konsep dari teori pembangunan, pembangunan merupakan keinginan untuk memperbaiki nasib suatu bangsa dengan berpedoman pada indikator yang ditetapkan. Modernisasi, proses yang sebelumnya sebagai nasib, sekarang menjadi suatu arena atau gelanggang orang untuk melakukan penelitian. Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Paradigma pembangunan, teori modernisasi memunculkan istilah-istilah modern, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, diferensial institusional, pembangunan bangsa, dan sebagainya. Teori imperialisme memunculkan istilah-istilah ketergantungan, eksploitasi, neokolonialisme, pembebasan, dan sebagainya. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.